orang lagi scroll gitu, terus pas banget ibu orang ngasih lihat artikel. Artikelnya cukup menarik. Nih. Ya. Nah, tuh orang kirim. Jelek banget. Jelek banget. Nih, kita juga sama-sama buka ya. Jurusan favorit 3 generasi berbeda. Ya, orang sih ya jurusannya cuma Cimahi Parongpong, nggak di situ Tegalega itu udah 2. Jurusan Tapi fun fact, 2 angkot itu warnanya sama. Iya mau? Cimahi Parongpong ungu, di situ Tegalega ungu. Oh, orang nggak pernah. Jadi kan orang pernah tinggal di, berarti kan orang tinggal di 2 tempat berbeda gitu. Nah, tapi dua-duanya warna angkotnya sama. Fun fact-nya gitu. Kalau di situ Tegalega gimana tuh? Beda ini gimana? Yang satu tulisannya aja. Yang satu di Cimahi, satu di sini. Oh, yang nggak bisa papasan nggak itu mereka? Enggak. Oh, cuma warnanya aja. Cimahi Parongpong mah cuman dari Cimahi ke yang Jalan Parongpong itu. Kirain yang satu purple. Satu purple haze, satu purple rain. Shocking purple. Satu Prince, satunya lagi Jimi Hendrix. Jimmy Neutron terus. Nah, ini nih. Tahun lahir 1965 sampai 1980, angkatan kuliah 1983 sampai 1998. Itu generasi X ya. Berarti generasi bapak orang ini. Iya. Enggak, bapak orang 61. Kita gini nih ya. Jadi gen yang lahir tahun 65 sampai 80, angkatan kuliahnya itu 83 sama 98 kalau nggak telat. Iya. Masuknya kan maksudnya. Masuknya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kan aing ada di sini nih 97 2012, aing di sini nih. Ya. Orang kan di ini di Z, orang di Gen Z. Ler bisa-bisanya dia tiba-tiba bilang masih orang dan Gen. Nah, kita lihat dulu ya. Gen X yang tahun kelahirannya 65 sampai 80, itu angkatan kuliahnya kan 83 sampai 98. Nah, kita lihat. Pertama-tama, mari kita mulai dari Gen X dulu. Nah, ini beritanya dari kabarkampus.com. Situs berita online dunia kampus Indonesia. Gen ini memiliki karakteristik yang yang nyetrum, yang kayak The Flash. Gen ini memiliki karakteristik gaya belajar mandiri, menyukai tantangan dan fleksibel yang mampu mengkombinasikan pelajaran di kelas dan pengalaman kerja. Makanya rata-rata dengan prioritas karir dan jaminan masa depan itu, maka pilihan jurusan kuliah favoritnya adalah ekonomi, hukum, kedokteran dan teknik. Bapak orang teknik sih. Nah, babe orang juga sama. Teknik arkeolog kan? Oh, itu bukan humaniora ya? Tapi nggak ada yang nggak masuk di sini. Jarang tuh masuk humaniora gitu, jarang dulu. Jarang. Zaman itu. Makanya cuma seangkatan 40 kalau nggak salah. Oh iya, gitu. Jarang. 80-an. Sospol gitu, jarang tuh. Sospals. Jarang. Nah, itu jadi Gen X tuh biasanya jurusan favorit kuliahnya tuh itu ekonomi, hukum, kedokteran dan teknik gitu. Ntar ya, orang bahas gini. Soalnya gini. Sidul aja. Anak Betawi. Sarjana itu teknik kan. Oh iya, benar. Ceritanya pasti sarjana teknik. Insinyur. Orang kampung, anak gua yang udah jadi tukang insinyur kan, itu kan ikonik tuh ya. Zaman dulu ya. Itu kan berarti dia berarti Gen X tuh. Iya, 65 sampai berapa tadi? Ya kan film itu kan keluar tahun 93. Anggap aja misalnya si karakter Sidul ini teh nyata adanya gitu. Walaupun Rano Karno udah lebih dari mahasiswa mestinya pas umur itu, pas lagi bikin film itu. Tapi ya itu. Hujan enggak, mobil enggak. Reno Karno. Cing. Terus si yang jadi sarahnya karena dia anak orang kaya, kuliahnya humaniora. Antropologi. Oh iya ya. Si sarahnya antropologi, anak orang kaya kan. Bukan Sarah Filo kan? Bukan kalau itu. Siapa tuh? Sarah Filo siapa? Ya, tapi urang juga menariknya kalau misalkan lihat aja dari yang lahir tahun 65 sampai 80 kan kayaknya waktu itu juga perihal lapangan kerja. Terus juga dunia lagi membangun kan posisi kayaknya waktu itu Indonesia lagi membangun. Karena kan pembangunan di mana Repelita, rencana pembangunan 5 tahun itu zaman Orba tuh gitu. Iya. Tahu kan mana Po? Repelita? Kurang ini dia. Belum berarti belum sampai. Zaman Orba ada programnya Soeharto Repelita namanya.
Bapak pembangunan katanya. Bapak pembangunan, Kata jarang itu. tidur soalnya. Bangun terus. Iya, dan di 6580 juga kayaknya situasi juga kan belum serame online, juga belum ada. Iya, jauh lah. Masih Jauh. iya, masih baru-baru. Komputer juga kan masih segede bage gitu kan. Masih gede gitu kan. Jauh Jadi belum zaman itu. ini. Nah, kita tarik lagi nih ke Gen Y. Tahun lahirnya itu 1981 sampai Kita milenial 96. kali ya. Nah, makanya kayaknya biar lebih mudah kita X, Y, Z aja. Nah, kurang berarti ini. Nah, ini Y nih. Ini kita nih Kita berdua nih. kita. Tahun lahirnya itu dari 81 sampai 96. Angkatan kuliahnya itu 99 sampai 2014. Gaya Kamu karakteristik. berapa? Dia Z. Oh, ya. dia masih Z. Z awal tapi. Nah, kemudian Gen Y memiliki karakteristik gaya belajar yang kolaboratif. Makanya generasi milenial Oh, ini... nyontek maksudnya. Hah? Kolaboratif kan, nyontek juga sama. Iya benar, tapi kan konteksnya gak Friend. gitu kan. Tidak tadi paha. Kan bahu-membahu. Bahu-bahu menjadi satu itulah. Oh, iya. In Amerika. Berbasis proyek tuh. Menyukai pembelajaran berbasis proyek. Namun ada duitnya berarti. Nah, itu dia makanya kan banyak Opioid. koruptor. Apa suka? Gitu, koruptor. Makanya generasi milenial ini sangat menyukai pembelajaran berbasis proyek bersama sehingga saling menghargai umpan lambung. Di situ. Di era Umpan ini balik. mereka sudah terhubung dengan teknologi karena belajar gitu. melalui berbagai platform online maupun offline. Itu kan perpindahan analog. Iya. Yang gitu kan udah mulai ada tuh. Faktor-faktor itulah yang membuat Gen Y merupakan generasi yang optimis dan percaya diri. Nah, kayaknya ini enggak. Terus Gen Y juga. Namun mereka memiliki kontribusi sosial yang cukup besar karena pembelajaran platform ini offline. Makanya jurusan favorit kuliah para Gen Y adalah komunikasi, bisnis dan psikologi. Nah, bentar. Nah. Psikologi itu mulai di sini nih, friend. Iya kan? Iya, karena ada trauma dari yang atasnya. Nah, itu jadi ada di tengah-tengah. Nah, sama Ada komunikasi karena susah untuk ngobrol sama yang atas. Betul, Jangan-jangan. betul. Orang pernah nanya sama temen ya, ada kenalan orang lah, dosen psikologi. Jadi menurut dia kenapa orang mau masuk ke psikologi, karena dia merasa ada yang salah dengan psikologi dirinya sendiri. Oke. Kondisi psikis gitu. Kondisi psikis dirinya sendiri ada yang salah, makanya dia mau belajar lebih lanjut di psikologi. Oke. Biasanya ya, nggak Kan ini semuanya. juga kayaknya posisinya ada di tengah-tengah kan? Iya. Ya mau ke atas, ya mau ke yang tadi misalkan Gen X, terus ke atas bawah, orang tua, ke atas orang tua gitu kan. Ini posisi ke bawahnya biasanya ini orang muda. katanya biasanya jauh lebih kritis biasanya. Karena berada di dalam perpindahan teknologi itu. Sih, tapi ya ini juga ada bisnis ya. Mulai ada kewirausahaan di sini gitu. Karena biasanya banyak yang dibangunnya tuh ya ini kan dulu Kang Waldi pernah bilang ini kalau misalnya angkatan itu yang angka tahun 65 80 gitu, kalau yang berbisnis pasti hampir rata-rata orangnya Nggak kuliah. bukan kuliah yang punya, pasti sebagai iya. misalnya tuh gitu kan. Iya. Mungkin di sini tuh di yang Y ini kan mulai apakah harus meneruskan Atau dia merubah nasib. atau merubah nasib gitu misalkan Iya, melihat jadi ASN atau misalkan apa tuh Ya. bisa ada kesempatan lain gitu. Nah, kita lanjut dulu. Yang terakhir nih Gen Z. Wah, ini dari tahun lahirnya 97 sampai 2012. Angkatan kuliahnya dari 2015 sampai 2030 nanti. Nah, Buat ada yang masih kuliah berarti ya. ada yang masih kuliah nih. Gen Z mana suaranya? Kata kita. Dia dong. Iya. Di sini ada Yups, pakai tanda seru. Aslinya. Asli. Anjing, yaps. Gen Z merupakan generasi yang tumbuh dengan pembelajaran dari perangkat mobile, utamanya dari platform online. Maka dari itu, karakteristik gaya belajar mereka tergantung dari visual yang kreatif dan mandiri. Nah, Melalui hubungan mereka dengan teknologi digital, Gen Z memiliki gaya belajar yang multitasking dan mampu belajar cepat secara menyenangkan. Rata-rata yang jurusan kuliahnya itu ilmu komputer, data science, dan desain. desain ya. Nah, Kalau ilmu komputer sama data science masuk akal, karena memang sekarang juga ketersediaan lowongan pekerjaan juga banyaknya yang begitu-begitu kan. ya, benar-benar. Yang keahlian digital gitu. Jadi konten kreator misalnya. Iya. Atau Orang baru dengar kemarin sosial media spesialis, ada gitu-gitu tuh. Anjing, sosial media spesialis dia maksudnya
jago ngolah tren apa gimana. Tadinya pikiran orang nyinyir sosial media spesialis. Kerjaannya ngapain gitu. Iya, Cuman iya. Ini ya. Makanya kalau misalkan ini sebetulnya kalau misalkan ketiga aspek Gen Z ini, ketiga aspek jurusan yang disukai oleh Gen Z ini, sebetulnya ini apa namanya? Nyatu semuanya. Komputer, data science, Iya. desain. Yang membangun apa? Jadinya yang dibelajarinnya adalah tools untuk mengalahkan internet kan gitu. Mengalahkan dunia digital gitu. Yang ini. Iya. Karena memang semuanya yaitu era apa? Era ekonomi global kan begitu ya. Betul. Jadi, walaupun ini, tapi orang curiga kayaknya nanti setelah Z berarti apa? Balik lagi Alpha kan? Generasi A Alpha. Iya. Atau bisa aja mungkin karena ini dia ngebedainnya secara biar mudah aja kali. Soalnya kan biasanya ada biasanya kan baby boomer, ada enggak maksud orang setelah si Z ini orang curiga Alpha akan kembali lagi ke dunia analog. Wah, menarik juga itunya. Karena udah sampai ke puncaknya. Udah sampai ke puncaknya ya digital, apalagi sekarang AI gitu ya. Udah artificial intelligence ini ya berarti balik lagi ke bawah kayaknya ilmu tani lagi gitu loh. Mungkin ya karena mungkin orang juga udah muak juga. Balik lagi ke teknik jadinya. Balik lagi ke teknik karena kalau misalkan dilihat dari ini potongan ininya aja ya, jurusan-jurusan yang disukainya. Ini rata-rata nih 65 tahun 65-an ini, yang lahir tahun 65-an ini bicaranya urusan fundamental nih. Iya, teknis soalnya. Teknis, ekonomi, hukum, kedokteran, teknik. Nah, di pas yang bagian kita nih, ini mulai rada-rada hubungannya dengan manusia nih. Gitu kan, karena komunikasi, bisnis berhubungan itu akhirnya udah B2B lah yang kayak gitu-gitu. Terus ditutup dengan psikologi. Supaya waras. Nah, ini yang terakhir adalah 3 aspek ini. Yang tadi, ilmu komputer, data science, dan desain. Wah, tapi apa? Orang ada kecurigaan begitu kalau orang. Apa tuh? Balik lagi nanti si Gen Alpha terus kemudian apa B berarti Bravo misalnya mungkin gitu. Iya. Ya masa beta, kalau beta jadi ngikut dong. C-nya apa sih kalau C? Komando. D-nya Delta kan? Delta. Nah. E-nya apa? Enggak. Kalau harus sering ngobrol dulu baru tahu E-nya akan kemana. Ito bisa aja kan ke Ito, generasi Ito. Enak. Generasi Ito aja. Generasi enak. Goblok banget. Sebenarnya kebayang akan ke situ karena balik lagi karena kita sudah sampai mungkin kita akan sampai ke puncak dunia digital gitu di tahun itu. Iya. Apalagi jangan-jangan manusia bisa kayak Matrix gitu. Mana nonton The Matrix nggak? Nonton. Yang pindah masuk ke dalam internet kan gitu kurang lebih. Oh kan, iya. Si Neo itu kan Neo Hotel. Neapolitan. Neapolitano pizza tuh. Iya kayak gitu maksudnya. Tapi itu menarik juga karena bisa jadi anggaplah misalkan gini ya. Semua tuh jadinya diganti. Akhirnya jadi robotik misalnya gitu. Iya. Anggaplah misalkan sekarang kan si Elon ke salon. Iya. Makanya ini kalau misalkan kita ngelihat dari berita yang rame ini kan si Elon Musk dia udah banyak tuh. Elon ke salon. Elon ke salon ini dia udah mulai banyak untuk ini. Nah, misalnya jadi kayak ya sekarang kan yang lama itu di X tuh apa segala macam mereka lagi buat robotik apa segala macam dan katanya kan berita-beritanya dengan adanya ini banyak suka ada nanti pekerjaan yang mulai terkikis. Iya. Ya misalkan ini karena keganti zaman. Anggaplah misalnya pada akhirnya manusia balik lagi ke basic. Di saat misalnya itu tergantikan misalnya. Mungkin bisa jadi kata Kang Maldi. Mana termasuk orang yang percaya? Enggak, mana termasuk orang yang seneng nggak dengan perubahan ini teh? Digital analog gini. Mana ada di sisi yang mana? Di satu sisi orang nggak seneng. Tapi gimana cara orang tetap bisa survive? Orang cari ya apa yang dari itu apa yang bisa orang manfaatkan misalnya. Anggap misalnya ada satu perkembangan yang tapi di satu sisi orang juga tetap harus hidup agar supaya bisa menghidupi apa segala macam. Toolsnya orang pakai yang bisa orang pakai gitu.
nggak suka gitu kasarnya. Ya pengennya mah ya udah balik lagi ke masa-masa nongkrong. Oh bukan segala maksudnya macam. dalam kayak gini aja misalnya perubahan dari cash ke cashless gitu. Kayak gitu misalnya kan itu kan analog ke digital tuh, duit fisik diganti pakai duit digital gitu. Suka-suka aja sih. Karena maksudnya ada situasi yang memang apa namanya menguntungkan gitu satu sisi, tapi tetap nggak bisa orang hilangin sepenuhnya. Karena jadi kan kecenderungannya kan begitu. Kecenderungannya semuanya jadi udah beberapa tempat nggak nerima cash misalnya. Ya misalkan akhirnya misalkan gini. Sekarang ini orang hidupnya di posisi kayak gini misalnya tuh gitu. Misalkan warung itu tiba-tiba jadi ini segala macam, ya tetap mau nggak mau dong, kecuali orang harus punya warung sendiri misalnya teh. Orang bikin sistem sendiri yang udah balik lagi ke era dulu misalnya tuh gitu. Tapi orang jadi nggak, ya udahlah, orang nggak mau cashless, udah biarin aja gitu. Kalau jadi mempersulit diri sendiri, ya nggak mau juga gitu orang gitu. Orang repot tuh sebenarnya cashlessan itu tuh merepotkan buat orang. Karena apa hasil kerja keras orang akhirnya cuma jadi angka aja, nggak ada fisiknya. Orang gitu pikirnya begitu. Oh iya. Jadi dapat duit angka aja tuh, nggak ada sekuritas buat orang. Satu saat misalnya dan nggak bisa dijamin misalnya teh si sistem perbankannya teh 100% aman. Nah kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kan dulu mah makanya orang selalu kalau misalnya orang sampai sekarang aja orang nggak pegang ATM. Nggak pegang ATM, nggak mau tahu caranya pakai QRIS gitu-gitulah gitu. Ya kalau ternyata terpaksa ya udah tuh bad for me. Tapi maksudnya kalau misalnya orang ada pilihan lain nggak usah lah. Udah mendingan dah gitu aja. Ya beda nggak apa-apa kan ya maksudnya. Apa-apa. Makanya jadi akhirnya kalau orang maksudnya at least orang bisa dulu deh, jangan dulu ngerepotin orang lain gitu. Kalau bisa mah udah gampang gitunya gitu. Mempelajarinya mudah. Sama kayak misalkan gini, alasan orang cashless terus nggak punya uang cash karena orang tahu bahkan sistem perbankan di orang sendiri aja terbalik gitu. Jadi kalau misalkan orang punya uang cash pasti lebih banyak habis orang gitu. Jadinya ngerasa punya uang terus akhirnya jadi banyak yang gini, aing nggak punya duit lagi, aing mau jajan, ya udah akhirnya orang tahan buat orang nggak jajan gitu karena orang harus cabut dulu ke misalnya ke apa namanya ya ke mart itu misalnya tuh gitu. Jadi orang jauh lebih bisa saving gitu. Karena dikit-dikit, kecuali kalau misalkan udah mulai gini kan dikit-dikit sekarang tukang tahu bulat datang udah pakai QRIS gitu. Iya udah mulai begitu kan. Sekarang tuh. Gitu sih. Yang repot waktu itu gini. Ya, maksudnya ini untuk masukan aja sih sebenarnya untuk yang punya toko gitu. Jangan cashless banget gitu. Tetap aja pembayaran cashnya teh harus ada gitu. Ada di dunia ini teh ada orang juga yang memang anggaplah misalnya dia nggak ngerti, memang udah uzur lansia gitu. Iya. Nggak ngerti nih makanya. Iya. Aing pas lagi banyak kok banyak. Ada orang pas masuk mall itu. Pas masuk mall mau bayar, anjing nggak bisa pakai duit, nggak bisa pakai duit fisik gitu. Jadi gimana Mbak? Nggak bisa nih saya pakai uang, nggak bisa Mas kalau mau di apa namanya? Tarik tunai dulu atau apa? Enggak jadi kalau mau ditransferin Iya. Aduh, repot banget ya jadi. Karena kayaknya orang taunya gini, karena ya semua kan itu balik lagi ke mereka ya. Kayak misalkan gini, kalau orang melihat apa namanya, orang yang punya bisnis misalnya gitu ya. Kalau orang melihat misalnya memang lingkungan orangnya support untuk misalkan orang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak suatu di daerah dia bikin usaha cashless, di saat hal itu kan akan terjadi kan, akan sangat mungkin terjadi gitu. Iya. Terus misalkan ngelihat di daerah di sekitarnya nggak ada ATM misalnya, anggap lah misalkan gitu, kan jadinya tidak wise juga ini saya melakukan itu. Ya kalau kayak gitu kan nggak jadi win-win solution juga, nggak bagus gitu. Ya akhirnya transfer kan belum lagi ada potongan apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Kan di transaksi QRIS juga ada potongan, Bro. Iya, tapi kan itu teh biasanya kan udah dipotong. Ini mah kan kalau QRIS ya udah kita tahu. Kalau misalkan transfer bank tahu kan ada itunya tarifnya. Iya kan, jadinya kepotong gitu apa segala macam. Nggak, kalau tahu orang semua transaksi digital tuh ada potongannya. Ada, tapi makanya dia kadang-kadang markup dulu, misalnya jadi berapa, udah hasil markup gitu sih, harganya tuh udah hasil markup, udah gitu kepotong sama QRIS. Tetap harga HPP-nya nggak kepotong misalnya. Bukan pajak
pajak pembelanjaan apa sih namanya? Service jadi apa? Tax service gitu. Iya. Ada gitunya. Tapi ya Orang sih nggak apa-apa ya kalau orang. orang apa-apa tapi jadi kepaksa jadinya sebenarnya gitu. Kayak sampai sekarang ya nggak tahu kemarin disebutnya old school gitu ya, memang orang lebih suka yang konvensional aja lah gitu. Mana tahu sendiri orang mau belanja online aja mikirnya berkali-kali karena terlalu khawatir gitu, ini orang teh bener nggak ya jualan gitu mendingan orang ke tokonya belanja barangnya kelihatan gitu loh. Iya. Karena atau mungkin di era digital ini teh melatih kita harus terus-terusan husnuzon misalnya gitu. Iya mungkin ya, kalau misalkan mau lihat sisi baiknya ya pasti bakal ada baiknya. Kalau misalkan melihat sisi wah ini tuh bakal jadi merepotkan apa segala macam ya bisa gitu, kasar kayak gitu. Untuk yang tinggal di kota besar mah enak nih kayak gini-gini teh gitu. Tapi karena ini teh masif dan jangan-jangan nanti teh akan dimasukin gitu ke daerah-daerah juga. Karena di Tasik, di Garut juga udah mulai. Masalahnya di Tasik, di Garut teh nggak semuanya modern gitu. Nah ya itu. Ini kan yang terjadi di luar sana teh mestinya nggak bisa langsung jebret terus yang di desa, yang di gunung, yang internetnya nggak ada. Iya betul. Gitu tuh gitu. Karena itu akhirnya pinter-pinteran lagi. Anggaplah misalkan itu terjadinya pada urusan bisnis misalnya nanti gitu. Oh iya, terus kan misalnya bisnis penyedia gitu. Orang kalau misalnya mana ke Garut, ke gunung-gunung gitu ya, suka masih ada tuh warung yang plus ATM gitu. Warung rumahan, iya. ATM gitu. Tahu. Atau misalnya jangan di jauh-jauh di Garut, ya, di Bandung juga ada. Ada di sini. Iya. Kan itu teh yang akses ke banknya dekat gitu, itu masih begitu. Orang sih curiga ada satu titik di mana sistem itu teh, semua sistem yang dibikin manusia mah kan pasti ada flow-nya gitu. Iya. Pasti ada margin error gini walaupun cuma 1% misalnya gitu. Nah si 1% ini teh kalau nggak kita tanggulangi dengan baik jangan-jangan jadi masalah buat banyak orang gitu. Yeah. Kemarin aja data bocor gitu misalnya. Datanya bisa dijual beli, nah kan gitu-gitu. Yeah. Nah, makin orang semakin tidak percaya dengan itu gitu. Mengerikannya teh eta gitu. Tapi ya kembali ke masing-masing, kita aja beda nggak apa-apa. Iya, kita aja beda. Misalnya kayak orang nggak mau misalkan uangnya kebasahan. Kalem jangan main tenang-tenangan gitu, tenang. Uangnya kebasahan misalnya atau apa. Banyak lah gitu. Karena kalau ngomongin itu mah kan ibarat kayak sekarang aja orang kalau dikasih sesuatu hal yang terlalu canggih tapi tidak wise cara makainya, akhirnya goblok-goblok juga gitu. Ya itu tadi kan. HP komen gitu. Sistem pasti begitu gitu. Aji kirain orang apa ayam? Ada orang nyapu genteng. Ya gitu. Ya dibalikin lagi tetap ke teman-teman lah. Tapi maksudnya ya begitu ternyata di 3 generasi ini teh. Ternyata 3 generasi ini di generasi 1 dan 2 tuh ngebangun generasi yang ketiga. Nah, kalau orang bisa ngambil kesimpulan gitu ya dari artikel yang tadi gitu. Di generasi 1 dan 2 tuh ya memang menyiapkan untuk yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga jangan terlalu banyak nyala-nyalain 1 2. Kurang lebih begitulah gitu. Ya, Pul. Ya begitu. Karena ini bukan hal yang bukan hal yang untuk dibanding-bandingin juga. Semua zaman juga pasti punya pelurunya masing-masing untuk bisa tetap survive gitu. Iya. Oke. Kalau gitu, makasih buat yang udah dengerin. Ini topiknya rame nih. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Kalau gitu Imam pamit. Bye.